Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-ghayab wa bil khusus Allah Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Mulasya Nur Yakin wa ila jami'i muslimin wal muslimat al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan Mulasya Nur Yakin, silakan salah satu mahasiswa yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk pagi ini saya ada kejanggalan mengenai pembahasan ilmu balaghah, khususnya pada fan batik, di mana dalam Jawharul Maknun ada nazam yang menjelaskan tentang batik, yaitu wa ma bihi wujuhu tahsinil kalam tu'rafu yutabil badi'i wassalam. Itu suatu ilmu yang membahas atau mengatur indahnya suatu kalam. Nah, di antara ilmu badik itu ada badik tauriyah, badik istidrad, dan lain-lain. Dan yang saya ketahui, yang saya baca dari kitab-kitab, itu badik istidrad merupakan suatu pembahasan atau suatu alur yang mana dalam suatu alur tersebut dalam pembahasan disisipkan pembahasan lain, fan lain yang kemudian nanti kembali pada pembahasan awal dengan catatan adanya munasabah. Nah, kalau saya baca kemarin dalam Al-Mursyidi, syarahnya Juman, itu salah satu contohnya adalah mengenai ceritanya Nabi Syu'aib. Nah, itu lebih jelasnya itu bagaimana mengenai badik istidrad itu. Pertama pembahasan awal, kemudian disisipkan dengan pembahasan lain, kemudian kembali lagi pada pembahasan awal dengan adanya munasabah. Nah, itu minta kejelasan lebih detail, terutama dari syarah-syarahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan, kurang lebih mohon maaf, Mas. Nazuman ilmu batik adalah wa ma bihi wujuhu tahsinil kalam tu'rafu yutabil badi'i wassalam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan mengenai ilmu batik, ilmu yang menjelaskan mengenai indahnya susunan dalam Jawahirul Maknun
definisi ilmu baca yaitu wa ma tahsinil kalam Yuta'atil bati wassalam. Lalu apa contoh ilmu baca? Contohnya adalah termasuk ilmu baca yaitu baca al-istidrak. Lalu apa contoh yang ada dalam Al-Quran dan apa kejelasan contoh dalam nazam Juman atau kitab Al-Mursyidi mengenai contohnya Nabi Syuaib. Dalam kitab Al-Mursyidi mencontohkan mengenai Nabi Syuaib dalam surat Hud, A'alam yahnau fiya A'alam yahnau fiya ala mujallimatiyan ama ma'iyat syamun. Dalam surat Hud ayat 95, A'alam yahnau fiya ala mujallimatiyana ama ma'iyat syamun. Nabi Syuaib dalam ayat itu mengajak masyarakat Madyan, lalu masyarakat menolak, lalu dalam ayat suci Al-Quran mengatakan ala mujallimatiyana ama ba'idat syamun, bahwa masyarakat Madyan atau masyarakat Nabi Syuaib akan binasa, mendapat azab seperti mendapat azabnya kaum Syamud atau kaumnya Nabi Syuaib. Sebelum menjawab pertanyaan, sebelum menjelaskan pertanyaan, sebelum membahas rumusan masalah, alangkah indahnya, alangkah berkahnya membaca sejarah Nabi Muhammad supaya sejarah Nabi Muhammad selalu menjadi panutan umat
Islam, semoga Allah mendatangkan rahmat. Zikrul sholihin tanzilu rahmat. Wa fi ittihadu syaddah al-multaqim lil imam asy-Syafi'i qala afdalus sholihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau menceritakan sejarah Nabi, siapa yang mau membaca sejarah Nabi, siapa yang mau menulis sejarah Nabi, maka Allah pasti mendatangkan rahmat. Sebab menceritakan manusia-manusia soleh, Allah pasti mendatangkan rahmat. Sedangkan Nabi Muhammad bin Abdullah adalah manusia yang paling soleh. Dalam Khulasatul Yaqin mengatakan Ghazwatu Bani Quraidah, Banu Quraidah awal min Yahudi Madinah khanu al-uhuda. Pada waktu Nabi Muhammad ada di Madinah, Nabi Muhammad memiliki musuh, yaitu Yahudi Bani Nadir ataupun Yahudi Bani Quraidah atau Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi selalu menampilkan kemusuhan sehingga Rasulullah terpaksa mengangkat senjata, sehingga umat Islam melakukan resolusi jihad untuk membela tanah air, untuk menjaga maqasid syariah. Dalam kitab Sahih Muwattalah mengatakan, man ta'ammala siratan Nabi tabayyana annahu lam yukrih ahadan wa innama qatala man qatalahu wa man hajalahu lam yuqtal. Qala Allah ta'ala famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Dalam Sahih Kebangsaan, dalam kitab Sahih Muwattalah mengatakan, man utawi sakone wong itu ta'amala
angen-angen sokoman analisa sokoman sirat Nabi ing sejarah Nabi Muhammad tabayana mongko katelo annahu ing saturune Nabi Muhammad itu lam yukari tidak pernah memaksa sapa Nabi Muhammad ahadan ing wong siji wa innama qatalaman qatalahu dan sesungguhnya Nabi Muhammad melakukan resolusi jihad dalam rangka membela tanah air, dalam rangka menjaga maqasidus syariah. Inilah makna kuliah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bahwa munculnya akhir peperangan sebab kejahatan Yahudi. Sebab dengan adanya kejahatan kelompok Yahudi, Allah mengizinkan kepada umat Muhammad untuk melakukan resolusi jihad sesuai dalam ayat Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimun wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dalam ayat ini, dalam tafsir Adwaul Bayan mengatakan al-qa'u syababiyatun wa hiya harfun min masyalikil ilah. Dalam kitab Adwaul Bayan menjelaskan bahwa ayat ini mengatakan sebab terjadinya api peperangan, sebab adanya kejahatan non-muslim seperti Yahudi Bani Quraisyah yang dalam Khulasah Nur Yakin mengatakan Yahudi Bani Quraisyah adalah kelompok yang selalu mengkhianati perjanjian konstitusi perjanjian Madinah atau mengkhianati sumpah malapah. Nabi Muhammad membangun negara dengan konstitusi, dengan perjanjian antara satu kelompok dengan kelompok lain, tidak boleh saling mengkhianati. Tetapi Yahudi Bani Quraisyah melakukan pengkhianatan
sehingga dalam sejarah muncul istilah Ghazwatu Bani Quraidah. Lalu setelah terjadinya perang Bani Quraidah, Islam tampil menjadi kemenang. Lalu salah satu pimpinan Yahudi Bani Quraidah, yaitu Huyai bin Akhtab, ini adalah pimpinan Yahudi. Lalu Huyai bin Akhtab yang telah melakukan kejahatan, yang telah melakukan pengkhianatan bangsa, lalu oleh sahabat Sa'ad dihukumi sesuai dalam Khulasah Nurul Yakin. Fasallamu ba'daha wa hakama alaihim Sya'dun bin Mu'ad bi adli rijali wa sya'bin nisa'i wa dzurriyyati. Lalu setelah kelompok Bani Quraidah mengalami kekalahan, setelah umat Islam tampil menjadi kemenang, lalu Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Sa'ad bin Mu'ad memutuskan supaya yang laki-laki kelompok Yahudi dihukum mati, lalu yang perempuan menjadi tawanan. Lalu salah satu di antara tawanan ada yang namanya Sofiyah. Sofiyah ini putri dari Huyai bin Akhtab. Sehingga dalam Aqidatul Awam mengatakan mengenai nama-nama istri Nabi Muhammad, yaitu Aisyah dan Hafsah. Aisyah, lalu Hafsah, Aisyah dan Hafsah dan Saudah, Safiyatun Maimunatun wa Ramlah. Aisyah wa Hafsatun Sayyidah Hafsah wa Saudatun Sayyidah Saudah wa Safiyatun lan Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab inilah salah satu istri Nabi Muhammad yang silsilahnya masih
sesuai dengan silsilahnya Nabi Musa, dan silsilahnya masih menuju bersambung dengan Nabi Harun. Sehingga dalam hadis sahih mengatakan suatu hari Sofia menangis, suatu saat Sofia meneteskan air mata, lalu Nabi Muhammad melihat Sofia yang sedang menangis. Nabi Muhammad bertanya, "Wahai istriku tercinta, apa sebab engkau meneteskan air mata?" Lalu Sofia mengatakan, "Saya menangis sebab saya dihina oleh Sayyidah Hafsah, dihina kalau saya adalah keturunan Yahudi, keturunan Bani Israel." Lalu apa jawaban Nabi? Nabi seorang suami yang mampu membahagiakan, menyenangkan istrinya. Nabi mengatakan, "Wahai istriku, mengapa engkau menangis sebab ucapan Sayyidah Hafsah, yaitu engkau adalah keturunan Yahudi? Kenapa engkau menangis? Mestinya engkau merasa senang sebab ayahmu adalah seorang nabi, pamanmu seorang nabi, suamimu adalah nabi." Lalu yang dimaksud Nabi Muhammad dalam kitab Nurul Dalam yang ditulis oleh ulama al-alim al-alamah Imam Nawawi al-Ghazali, dalam kitab Nurul Dalam beliau menjelaskan ucapan Nabi Muhammad yang dikehendaki ayahmu seorang nabi adalah Nabi Harun, sebab silsilahnya ayahnya Sofia, silsilahnya masih bersambung pada Nabi Harun. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai Sofia, ayahmu adalah Nabi." Lalu Nabi Harun memiliki saudara namanya Nabi Musa, sehingga Nabi Musa adalah pamannya Sofia. Lalu yang dimaksud suamimu Nabi yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dengan adanya jawaban Nabi Muhammad inilah Sofia yang sebelumnya meneteskan air mata berubah menjadi wanita yang senang. Inilah mata kuliah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad mengenai metode suami untuk menyenangkan istri. Seorang istri bahagia tidak dengan harta, tetapi dengan bahasa yang indah, bahasa yang menyentuh hati, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam tafsir mengatakan bahwa Nabi Musa atau pamannya Sofia adalah menantu Nabi Syuaib. Sehingga dalam aqidatul awam mengenai susunan termasuk dalam gadget tartib. Gadget tartib yaitu susunan bahasa sesuai dengan urutan tahun. Dalam aqidatul awam mengatakan Syuaib Harun wa Musa wal Yasha, Zulkifli Dawudu Sulaimanut Taga. Syuaib utawi Nabi Syuaib, Syuaib Nabi Syuaib, wa Harunu lan Nabi Harun, wa Musa lan Nabi Musa. Dalam surat Hud menceritakan perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Syuaib untuk mengajak masyarakat untuk menyembah pada Allah. Tetapi masyarakat Nabi Syuaib menolak, sehingga dalam surat Hud menceritakan, mengatakan ala kullalimatyana amagaidan syamun wale Madyan wale masyarakat Madyan, engkau akan mengalami kehancuran seperti yang dialami oleh kaum Syamud atau masyarakatnya Nabi Syoleh. Ini termasuk dalam ilmu ma'ani, dalam ilmu bayan, termasuk tasbih atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu lain atau qiyas. Dalam jamul jawame
Imam Jalaluddin Asyuyuti mengenai qiyas, beliau mengatakan wahanu ma'lumin ala ma'lumin. Ini nazam jam'ul jawame mengenai al-qiyas. Dalam ayat surat Hud, dalam ayat 95, Allah menyamakan kelompok masyarakat Nabi Syuaib dengan masyarakat Nabi Soleh. Lalu dalam tafsir Al-Qurtubi, kenapa Allah menyamakan masyarakat Madyan dengan masyarakatnya Nabi Soleh atau kaum Samud? Sebab azab Allah, bencana Allah sama persis apa yang dialami oleh kaum masyarakat Samud. Perbedaannya hanya azab Allah syaihatun, suara keras, halilintar yang dialami oleh Nabi Soleh, yang dialami masyarakat kaum Samud, muncul dari bawah. Lalu apa yang dialami oleh masyarakat Madyan atau masyarakatnya Nabi Syuaib munculnya dari atas. Syaihatun minal a'la. Lalu azabnya sama dengan adanya halilintar masyarakat Samud, kaum Samud meninggal. Lalu muncul pertanyaan, dalam ayat ini ilmu baca termasuk apa? Baca apa? Lalu dalam Jawahirul Maknun atau dalam kitab Jumban atau dalam kitab Al-Mursyidi mengatakan ini contoh baca istidrak, yaitu wa huwa ayatuna al-muta'allimu fi fannin min fununin summa yatahal lahu fannun ahar munasyabatun. Lalu dalam syarahnya nazam Jumban atau Al-Mursyidi, contohnya adalah ayat mengenai Nabi Syuaib yang masyarakatnya terkena azab seperti azab atau bencana yang dialami oleh kaum Samud. Itu namanya baca istidrak, muta'alim pada waktu menampilkan sebuah cerita, lalu belum sampai
ceritanya habis, muta'alim menceritakan cerita lain. Lalu setelah selesai, muta'alim kembali pada cerita awal. Ini namanya baca istidradun, sesuai dalam Jawahirul Maknun atau sesuai dalam kitab Al-Mursyidi, yaitu bahwa ayatuna al-muta'alim fi sununin summa yadharu lahu fanun akharu munasabatan. Yang dinamakan baca istidrad, yaitu pada waktu muta'alim menceritakan satu cerita atau cerita pertama, muta'alim menampilkan cerita lain, lalu setelah selesai cerita yang pertama yang belum selesai diselesaikan, atau dalam ilmu qawaidul i'rab namanya jumlah mu'taridah. Muta'alim pada waktu menceritakan sesuatu, di tengah-tengah cerita muta'alim menampilkan cerita lain, lalu setelah selesai muta'alim kembali pada cerita awal. Sebab antara cerita awal dengan cerita yang kedua memiliki munasabah. Contohnya dalam ayat 95 surat Hud, pada waktu ayat menceritakan masyarakat Nabi Syuaib yang selalu menolak ajakan Nabi Syuaib, lalu tiba-tiba Allah mengatakan ama ba'idat Samud, seperti masyarakat kaum Samud, yaitu mengalami kehancuran. Lalu setelah selesai menampilkan cerita lain atau cerita kaum Samud, Allah meneruskan mengenai cerita Nabi Syuaib. Ini contoh yang ada dalam kitab Al-Mursyidi. Atau contoh lain pada surat Luqman, pada ayat 13 Allah menceritakan Luqman bin Hakim berwasiat pada anaknya, wa il qala Luqmanu li ibnihi ilah. Lalu setelah ayat 15
ayat 16 Allah menceritakan mengenai bahwa Allah menjadikan hujan, menjadikan siapa yang melakukan kejahatan sekecil apapun akan mendapat hisab. Lalu setelah cerita kedua, Allah kembali cerita ke awal. Ya bunaya innaha intaku mis'ola habbah. Inilah contoh baca istidrak. Allah pertama cerita mengenai wasiat Luqman Hakim pada anaknya. Wa idh qala Luqman li ibnihi, ayat 13. Lalu tiba-tiba Allah menampilkan cerita wa wasyainal insana biwalidayhi. Ini cerita lain mengenai Allah wasiat supaya dengan orang tua selalu melakukan kebaikan. Lalu setelah menceritakan wasiat yang kedua atau cerita yang kedua, Allah kembali menceritakan cerita awal atau ceritanya mengenai wasiat Luqman Hakim. Ini namanya baca istidrakun. Sesuai dalam ilmu Jawahirul Maknun mengatakan tadrisun atau tadbijun istisyadu idahunit nilahunit nidrat. Baca istidrak yaitu wa huwa ayatuna al-mutakallimu fi fannin min fununin summa yadharulahu fannun ahal munasabatan fayuridu summa yadhi'u ilal awal wa yaqta'u ila istidratin. Lalu untuk memahamkan mengenai baca istidrak dalam tafsir ayatul ahkam menampilkan contoh mengenai ayat surat Al-Baqarah wattaba'u ma tatlus syayatinu. Dalam ayat itu Allah menceritakan masalah azab yang menimpa kelompok Yahudi sebab kejahatan Yahudi banyak sekali, mulai menuju Nabi Sulaiman al-Sihir, lalu pelaku yang sebenarnya, padahal pelaku sebenarnya yang ahli sihir adalah Yahudi.
sehingga Imam Ibnu Katsir mengenai ayat wattabi'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, Imam Ibnu Katsir mengatakan Yahudi menuduh orang lain sebagai ahli santet, ahli tenun, padahal pelakunya adalah Yahudi, yaitu karena melakukan kejahatan santet pada Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Yahudi yang bernama Labib bin Aqsham. Inilah kejahatan Yahudi, menuduh orang lain, menuduh Nabi Muhammad ahli tenun, menuduh Nabi Ismail, Nabi Sulaiman ahli santet, ahli tenun. Ternyata yang melakukan santet, ternyata pelaku kejahatan adalah Yahudi. Ternyata pelaku utama adalah Yahudi. Walaupun Nabi Muhammad disantet oleh Yahudi Labib bin Aqsham, Allah selalu menjaga Nabi Muhammad sesuai dalam ayat wallahu ya'simuka minan nas. Inilah kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi yang sehingga dengan adanya suatu Quraidah muncul usul fikih, yaitu mengenai al-yaqin, al-qadir al-yaqin, al-yahudu bidan. Dengan adanya peristiwa suatu Quraidah, dengan adanya sahabat Sa'ad bin Mu'adz memutuskan untuk menghukum mati Yahudi, muncul tahrijul syuru' alal usul yang ditulis oleh Imam Isnawi dalam kitab Tamhid atau Mukhtasar Ala'i mengenai apa yang ada dalam Khulasah Nurul Yaqin, yaitu wahakama bahwa sahabat Sa'ad bin Mu'adz memutuskan hukuman melalui ijtihad, sedangkan Nabi Muhammad masih hidup, muncul tahrijul syuru' alal usul. Lalu dalam Jam'ul Jawami' mengenai ijtihad yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz, Jam'ul Jawami' mengatakan wal asyahu annal ijtihada
jaizun fi asri. Mengenai boleh tidak sahabat Nabi melakukan ijtihad pada waktu itu Nabi Muhammad masih hidup mengenai permasalahan ini. Ulama terjadi silang pendapat. Kelompok pertama mengatakan wa anna ijtihadam jaizun fi asri. Lalu kelompok pertama ini memiliki dalil atau hujahnya yaitu apa yang ada dalam Khulasatul Nurul Yaqin, yaitu mengenai sahabat Sa'ad bin Mu'adz memutuskan mengenai Yahudi Bani Quraisyah, memutuskan untuk supaya dihukum mati. Apa yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz ini adalah sebuah hukum yang muncul dari ijtihad. Dan apa yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz yaitu ijtihad pada waktu itu Nabi Muhammad masih hidup, sehingga muncul kaidah faqih al-qadir ala yaqin hal ya'khudhu bidan. Apakah manusia yang mampu untuk masuk ke dalam wilayah yakin, apakah boleh ijtihad? Sahabat Mu'adz mampu yakin, mampu menghasilkan hukum yang yakin dengan cara sowan pada Nabi Muhammad. Lalu beliau memilih ijtihad yang hasilnya dan sehingga kelompok awal mengatakan al-qadir ala yaqin yajuzu al-dan. Contohnya sahabat Mu'adz. Lalu dalam Mukhtasar Ala'i atau dalam At-Tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi mengatakan al-qadir ala yaqini hal ya'khudhu bidan taratan yudjamu fi adami jawasi al-mujtahid idza wajada an-nasya wal ma'i fil qiblati wa taratan yajuzu bila khilafi al-mutawazi minal ma'il qalili ala syatil bahri syati al-bahri wa taratan yajri fihi khilafun amma idza sya'a fi najasatil ila'aini wa ma'ahum ma'un dhahirun biyaqinin.
au binasihati ahad syaubain wa ma'ahu syaubun yutayaqonu tohatum. Apa yang dilakukan oleh Syuhada Sa'ad bin Mu'adz memunculkan ilmu tahrijul furu' alal usul, memunculkan qaidah al-qadir ala yaqin hal yahudu adzan. Salah satunya semisal ada syair yang waktu itu ada di atas kapal laut, lalu ia membawa 2 wadah air, lalu pada waktu mau sholat, syair terjadi keraguan mamang apakah air dari 2 wadah ini suci atau salah satunya suci, yang satunya najis. Lalu syair yang membawa wadah air yang posisinya di atas kapal laut ini boleh tidak sholat dengan memakai salah satu wadah air yang telah mengalami ijtihad. Semisal syair ijtihad antara 2 wadah air, lalu hasil ijtihadnya mengatakan wadah yang warna kuning airnya suci, atau syair wajib meninggalkan 2 wadah lalu mengambil air yang ada di laut, sebab waktu itu syair ada di atas laut. Seandainya syair wudu dengan hasil salah satu wadah air, maka hasilnya don, sebab muncul dari ijtihad. Lalu seandainya syair meninggalkan 2 wadah lalu menuju laut di sebelahnya lalu wudu, hasilnya yakin. Mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan al-qadir ala yaqin yajuzu yahudu adzan, berarti syair boleh wudu dengan salah satu wadah air yang telah mengalami ijtihad. Ini hasilnya dan sehingga boleh meninggalkan yakin. Tetapi seandainya syair meninggalkan 2 wadah lalu wudu dengan air laut, maka hasilnya yakin. Ini sama, ini adalah hurriyah dari permasalahan Syuhada Sa'ad bin Mu'adz. Seandainya Syuhada Sa'ad bin Mu'adz sowan pada Nabi Muhammad,
lalu bertanya mengenai apa hukuman Yahudi Quraisy. Lalu Nabi Muhammad menjawab, maka hukumnya yakin, sebab la yantiqu anil hawa, sebab Nabi Muhammad langsung dari wahyu. Tetapi saat Mu'ad pada waktu menghukumi Yahudi Quraisy, menghukumi Huyai bin Akhtab melalui ijtihad, yang mana ijtihad hasilnya benar. Dari masalah syahadat inilah muncul ribuan furu'iyah, bahkan jutaan furu'iyah yang terbangun dari usul fiqh mengenai anna ijtihadahu jaizun aula. Apakah syahadat Nabi boleh ijtihad? Padahal pada waktu itu Nabi masih hidup. Inilah yang namanya tahriful usul. Inilah yang disebut oleh ulama-ulama usul fiqh dengan tahriful furu' awal usul, memunculkan fiqh dari usul fiqh. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.